Kita semua suka mikir kalau kita ini jago banget baca orang. Cuma dengan sekali lihat, kita merasa tahu apa yang orang lain rasain. Tapi, gimana kalau keyakinan paling dasar ini ternyata salah besar? Dan gimana kalau asumsi yang sama justru bisa membahayakan kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng sebuah gagasan yang diam-diam membentuk cara kita memandang semua orang asing. Ingat kan adegan ikonik dari serial Friends ini? Pas Ross mergokin sahabatnya, Chandler, sama adiknya sendiri, Monica. Cuma dalam hitungan detik, mukanya itu nunjukin kaget, marah, terus bahagia banget. Emosinya itu loh, jelas banget, gampang ditebak. Persis kayak yang biasa kita tonton di TV. Oke, itu kan di dunia sitkom yang serba rapi. Sekarang kita balik ke dunia nyata yang, jauh lebih rumit. Apa Anda beneran bisa tahu isi kepala orang asing cuma dari ngelihat mukanya? Apa Anda bisa percaya 100% sama apa yang mata Anda lihat? Tanpa kita sadari, televisi itu udah menanamkan sebuah ide yang kuat banget, tapi keliru banget, tentang ekspresi manusia. Sebuah ide yang kita pakai setiap hari buat nilai orang lain. Nah, konsep utamanya ini disebut transparansi. Intinya, kita secara naluriah percaya kalau apa yang terjadi di dalam hati seseorang bakal kelihatan jelas di wajahnya. Ini alat utama kita buat mencoba ngertiin orang yang nggak kita kenal. Kalau di screen Friends kan gampang. Para aktornya pastiin tiap emosi itu kelihatan sempurna. Kalau marah, ya keningnya berkerut. Kalau senang, ya senyum lebar. Tapi di dunia nyata, emosi kita itu jauh lebih berantakan. Wajah kita seringkali jadi topeng, bukan jendela. Oke, sekarang kita beralih ke bukti ilmiahnya. Disinilah gagasan tentang ekspresi wajah yang katanya universal itu mulai rontok begitu diuji lebih dalam. Coba deh, lihat penelitian yang luar biasa ini. Peneliti nunjukin foto-foto wajah dengan ekspresi emosi dasar ke anak-anak di Spanyol dan ke penduduk asli di Kepulauan Trobriand. Anak-anak Spanyol, wah, jawabannya hampir sempurna. Tapi penduduk Trobriand, mereka bingung. Dan yang paling gila, wajah yang kita anggap nunjukin rasa takut, menurut mereka itu justru isyarat ancaman. Benar-benar kebalikannya. Angka ini benar-benar bikin melongok. Bayangin ya, dalam sebuah studi di Jerman, orang-orang sengaja dikasih kejutan besar. Mereka beneran kaget. Tapi coba tebak, berapa persen dari mereka yang masang muka kaget ala film-film, yang matanya melotot dan mulutnya mangap? Ternyata cuma 5%. Jadi apa yang kita kira kita tahu soal ekspresi wajah, seringnya itu cuma mitos. Kekeliruan transparansi ini bukan cuma sekedar fakta psikologi yang menarik loh. Ini punya konsekuensi yang bahaya banget di dunia nyata. Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang tidak cocok atau mismatched. Contohnya Amanda Knox, mahasiswi Amerika yang dituduh membunuh di Italia. Dia nggak bersalah, tapi sikapnya yang aneh dan nggak biasa bikin semua orang yakin dialah pelakunya. Di sisi lain ada Bernie Madoff, penipu kelas kakap yang sikapnya tenang dan meyakinkan berhasil ngibulin investor selama bertahun-tahun. Keduanya ini contoh sempurna orang yang tidak cocok, di mana penampilan luar mereka sama sekali nggak nyambung sama kenyataan di dalamnya. Dan disinilah letak bahayanya. Amanda Knox itu divonis bukan karena bukti, tapi karena perilakunya nggak sesuai sama ekspektasi kita tentang gimana seharusnya orang yang berduka bersikap. Sistem peradilan kita yang sering banget bergantung pada kemampuan membaca orang, ternyata bisa gagal total kalau berhadapan sama orang-orang seperti dia. Nah, sekarang ayo kita tambahin satu lagi elemen yang bikin salah baca orang asing ini jadi jauh lebih berbahaya. Alkohol. Ada pepatah lama kan, in vino veritas, dalam anggur ada kebenaran. Ternyata, pepatah itu salah besar. Para ilmuwan nggak lagi menganggap alkohol itu serum kejujuran. Sebaliknya, mereka punya istilah lain, miopia alkohol. Jadi, alkohol itu bukan mengungkap jati diri kita yang sebenarnya. Alkohol itu mengubah kita jadi versi diri kita yang lain, yang lebih impulsif dan cuma fokus sama apa yang ada di depan mata. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Anggap aja alkohol itu melakukan 3 hal. Pertama, dia menonaktifkan CEO di otak kita, bagian yang tugasnya merencanakan sesuatu. Kedua, dia menekan tombol rasa senang berulang-ulang. Dan ketiga, dia mematikan sistem alarm bahaya di dalam diri kita. Hasilnya, kita jadi budak lingkungan sekitar dan nggak mampu lagi bikin penilaian yang rumit. Oke, mari kita satukan semua potongan puzzle ini. Kita punya keyakinan yang salah tentang transparansi, dan kita punya zat yang bisa mengubah kepribadian. Apa yang terjadi kalau keduanya ketemu dalam situasi yang berisiko tinggi? Coba bayangkan sebuah pesta. Kita datang dengan asumsi kalau kita bisa baca niat orang lain dengan akurat.
Terus, alkohol masuk dan mengubah kita jadi versi diri yang lebih rabun dan impulsif. Dan yang paling parah, mabuk berat itu bisa menyebabkan blackout, yang menghapus semua ingatan tentang apa yang terjadi. Ini resep yang sempurna untuk kesalahpahaman yang tragis. Penting banget untuk dicatat. Ini bukan sekedar menyalahkan alkohol. Ini tentang pertemuan berbahaya antara psikologi kita yang keliru dan efek alkohol yang bisa mengubah total diri kita. Kombinasi inilah yang menciptakan begitu banyak penderitaan dan kebingungan. Kita tutup dengan kutipan yang nusuk banget dari Amanda Connex. Dia dihakimi, divonis, dan dipenjara karena orang-orang pikir mereka bisa lihat kebenaran di matanya. Apa yang dia ingatkan ke kita adalah pelajaran paling penting dari semua ini. Ketika menilai orang asing, kita harus sangat berhati-hati dalam mempercayai mata kita sendiri. Karena seringkali mata kita tidak melihat kebenaran, tapi hanya melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat.